Kita kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR membahas seputar pacu daya cipta melalui figur YPA MDR EduTalk keempat, dan siaran ini juga masih bersama dengan dua orang narasumber kita, yaitu Ibu Herawati Prasetyo, Ketua Pengurus YPA MDR, dan Profesor Dr. Ferdi Rondonuwu, Dewan Juri Pekan Inovasi Guru atau figur dari UKSW. Untuk Anda yang ingin bergabung di siaran Ruang Publik, kita masih buka line telepon di 0800 245 7893, telepon bebas pulsa, dan juga WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa bergabung lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Dan Prof Ferdi, ini ada pertanyaan nih dari pendengar kita di Sumatera Utara, yaitu Asma Deli. Ini bagaimana ya Prof tipsnya supaya saya bisa menjadi seorang guru yang inovatif? Nah, ini terima kasih Bu Asmadeli, luar biasa pertanyaannya. Begini, uh, pemirsa, banyak yang berpikir, tadi Bu Hera sudah singgung ya, banyak yang berpikir bahwa inovasi ini harus melibatkan penggunaan teknologi baru atau bahkan penemuan baru. Sebetulnya inovasi itu tidak terbatas pada menciptakan sesuatu dari ketidakadaan. Nah, inovasi dalam pendidikan ini sebetulnya terkait dengan persoalan bagaimana melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda atau cara yang baru. Jadi tidak harus alatnya atau sesuatu yang canggih begitu. Tapi begini ya, untuk melakukan hal yang berbeda itu dibutuhkan pendekatan, proses, produk, ataupun strategi. Jadi produk karya inovasi berupa misalnya media belajar dan sebagainya itu hanya salah satu dari aspek inovasi. Pemirsa bisa juga melihat bagaimana proses baru, pendekatan baru, strategi baru di dalam pembelajaran. Memang kesemuanya itu terkait satu sama lain, tapi bisa fokus pada satu atau dua hal. Nah, tapi untuk bisa peka, saya memberikan tips begini ya, pemirsa. Kita harus melatih ya, bagaimana kita memandang hal-hal biasa dengan cara yang tidak biasa. Dengan demikian, kita akan menyadari bahwa ada banyak hal baru yang perlu diubah dari kebiasaan kita. Nah, ini adalah tips pertama untuk kita berpikir apa sih yang baru. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat lagi yang baru, semua kok sebenarnya sudah ada. Nah, itu karena cara kita melihat itu cara yang biasa. Banyak hal yang luar biasa muncul dari pengalaman-pengalaman atau persoalan-persoalan yang ada di dalam kelas. Jadi inovasi masih sangat terbuka dan sangat luas. Nah, yang paling penting ketika kita berinovasi, karena profesi kita adalah seorang guru, bagaimana kita memberdayakan siswa agar menjadi pembelajaran yang tangguh, ya, siap menjadi pembelajar seumur hidup dan menjadi agen perubahan atau pembaruan dengan karakter dan akhlak yang baik. Itu adalah visinya yang perlu kita pegang untuk melihat apa model inovasi yang ingin kita kembangkan. Bukan untuk kemegahan diri seorang guru, tetapi melihat bagaimana dampaknya terhadap pembelajar kita, yaitu siswa yang merupakan anak-anak bangsa. Itu saya kira tips yang pertama yang perlu kita perhatikan. Begitu kira-kira Pak Ines. Oke, baik Prof. Nah, selanjutnya kita beri kesempatan lagi kepada pendengar kita yang bergabung lewat telepon. Ada Febri di Jakarta. Halo, selamat pagi Febri. Halo, selamat pagi Kak. Iya, Febri, apa nih yang mau ditanyakan ke narasumber kita? Oke, kepada Bapak Ferdi dan Bu Hera, saya ingin bertanya, saya adalah mahasiswa tingkat akhir di Jakarta, di Universitas Swasta di Jakarta. Saya mau tanya, YPAMDR ini selanjutnya akan melakukan pembinaan Ya? seperti mahasiswa itu bisa dibina untuk menjadi guru di sekolah binaan di YPAMDR gitu. Oh gitu, pembinaan untuk Ah, mahasiswa supaya bisa jadi guru ya? iya, gitu. Iya, kalau Febri sendiri jurusannya apa kalau boleh tahu? Jurusan saya sih lebih spesifik ke media ilmu komunikasi gitu, Kak. Oh, oke, baik. Hmm, Itu saja pertanyaannya, Febri? iya, cukup seperti itu, Kak.
Terima kasih Febri di Jakarta. Bagaimana ini Bu Hera mungkin bisa menanggapi? Gimana tadi Mbak? Maaf tadi suaranya terputus-putus. Mungkin bisa Iya, diulang ini pertanyaannya. pertanyaannya Febri ini adalah mahasiswa tingkat akhir dan dari YPMDR, apakah ada pembinaan yang bisa dilakukan kepada mahasiswa untuk selanjutnya mereka bisa menjadi guru? Oke, kebetulan sekali nih Prof mungkin juga bisa tambahkan program kita. YPMDR, YPMDR mempunyai program ya untuk supaya mahasiswa-mahasiswa itu dapat melakukan, dapat mengajar di sekolah-sekolah binaan kami. Kami sudah bekerja sama juga dengan Prof tahun 2018 ya Prof ya, 2018 pertama waktu itu suatu program yang kami sebut dengan mahasiswa mengajar. Kami kirim 10 mahasiswa, tentunya pada saat itu memang mereka mahasiswa yang bergerak sarjana, yang calon-calon sarjana pendidikan ya. Itu kami kirim 10 mahasiswa ke Kupang dan mereka mengajar dilatih untuk mengajar di sekolah-sekolah binaan kami yang ada di Kupang. Ya waktu itu programnya 2 bulan. Jadi sangat interested. Jadi nanti mungkin Prof bisa tambahkan bagaimana tanggapan dari mahasiswa-mahasiswa UKSW yang berangkat pada saat itu ke Kupang untuk mengajar. Jadi kami taruh mereka di sekolah-sekolah binaan kami, ada 10 sekolah binaan waktu itu di tingkat SD ya. Lalu mereka melakukan proses belajar dan beradaptasi dengan guru-guru setempat. Itu program kami yang mahasiswa mengajar. Kami juga mempunyai program yang kami sebut juga dengan guru muda garda depan. Ya, guru muda garda depan ini bagi sarjana-sarjana yang sudah lulus pendidikan. Kami kirim guru-guru ini, guru-guru yang baru lulus ini juga ke sekolah-sekolah binaan. Nah, program ini kebetulan kami kirim ke Rote karena kami ambil satu kecamatan di Rote Barat ya, terdiri dari semua sekolah SD, SMP, SMK dan SMA. Ada satu SMA di sana. Itu kami bina, kami kirim guru-guru muda ini, ada berapa ya Prof? 14 ya kalau nggak salah ya. 14 itu. Ya. Ada 14 guru, kami kami taruh mereka di sekolah-sekolah SD, SMP yang ada di Rote. Dan ini program ini sebenarnya setahun. Jadi mereka bertindak selaku guru di sekolah binaan kami itu selama 1 tahun. Ini sih sebenarnya program yang sedang kami lakukan. Mungkin bisa ditambah oleh Prof karena program ini kebetulan kerjasamanya juga dengan KSW. Nah, silakan Prof Ferdi bisa ditanggapi juga. Ya, program mahasiswa mengajar ini program yang sangat menarik dulu, persis sebelum pandemi ya, bisa jalan 6 bulan sebelum ada lockdown. Dan itu yang guru muda ya. Itu guru muda ya. Itu tahun sebelumnya. Mahasiswa. Ya. Jadi mereka ditempatkan di sekolah dan peran mereka itu tidak seperti mahasiswa yang datang praktek dan sebagainya. Tidak, mereka embedded di dalam sekolah dan menjadi bagian dari sekolah, sehingga mereka terekspos persoalan pendidikan yang real, bagaimana mereka harus melihat kelasnya, merencanakan seperti seorang guru, dan mereka diberi tugas layaknya sebagai seorang guru di sana. Jadi ekspos atau pengalaman ini beserta segala macam challenging yang harus mereka selesaikan, itu membuat mereka sebetulnya merasa pekerjaan guru itu pekerjaan yang luar biasa dan bukan pekerjaan sampingan. Ini pekerjaan profesional yang menurut pengalaman dan kesaksian mereka itu sangat memberikan banyak pengalaman ketika mereka masuk di dalam dunia kerja setelah itu. Bahkan ada yang minta kembali ingin mengabdi di dalam program guru muda yang menjadi program ekstensi atau program yang lahir dari idea mahasiswa mengajar. Betapa mereka merasa itu bagian dari pekerjaan dan jiwa mereka. Jadi luar biasa, mereka diberi kebebasan di sana, tetapi mereka juga ditagih tanggung jawab. Jadi diberi kebebasan dan mereka harus bertanggung jawab, dan itu yang mereka lakukan. Semua peserta mahasiswa mengajar pada saat itu sangat berterima kasih. Ya, bagus sekali. Dan ada ikatan emosional dengan sekolah. Siswanya tidak mau melepas mahasiswa mengajar, gurunya juga berat sekali melepaskan mereka.
Jadi sikap ini yang sangat kita harapkan Iya. supaya apa? Supaya tercipta proses pembelajaran yang bermakna, yang betul-betul dilakukan dari hati dan tinjauan profesional latar belakang akademik mereka, dan pekerjaan mereka itu sangat sesuai dengan latar belakang bidang pendidikan yang mereka peroleh di perguruan tinggi. Mereka mengatakan bahwa di perguruan tinggi dan di sekolah ini adalah dua pengalaman yang tidak bisa disandingkan satu dengan yang lain. Oke, Ini pengalaman baik. seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang di EduTalk keempat, Pacu Daya Cipta melalui figur YPA MDR setelah jeda, dan kita juga masih mengajak Anda yang mendengarkan Ruang Publik untuk bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 2457 893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.